12 pinjaman online legal kena sanksi dari OJK. Waduh, ini bakalan terancam ini 12 aplikasi pinjol legal OJK ya bro. Dia kena sanksi bro. Lalu sanksinya apa sih yang dibebani oleh pihak dari pinjol tersebut? Apa sih sanksinya? Teman-teman pasti akan mau tahu nih sanksinya apa. Dan di sini ada 12 pinjol yang sudah kena sanksi dari OJK. Ini terbaru bro, di bulan Desember tahun 2023 ini. Teman-teman juga pasti akan bertanya, bang, kalau pinjol kayak gitu sanksinya apa sih? Kenapa sih dia kena sanksi gitu kan? Dan teman-teman harus bisa perhatikan ini baik-baik ya bro. Nah, bagi teman-teman juga di sini yang belum join bergabung ke dalam grup Telegram dari Tips Pinjol, silakan saja langsung join. Untuk link grupnya ada dalam deskripsi. Klik linknya langsung masuk nanti ke dalam grup Telegram 2. Dan teman-teman juga untuk edukasi pinjaman online ataupun konsultasi masalah pinjaman online langsung saja masuk ke dalam grup WA gua, nanti akan gue pandu untuk masalah utang kalian. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Nah, di sini ya dari komisioner OJK dia mengatakan ada 5 perusahaan pembiayaan dan juga ada 7 perusahaan modal Ventura dan juga ada 12 perusahaan fintech pinjol sepanjang November atau pinjaman online itu kena sanksi bro. Dan sanksinya yaitu berupa administrasi yang dikenakan terdiri dari 1 sanksi denda dan 42 sanksi teguran tertulis. Jadi si pinjol ini mendapatkan sanksi berupa denda dan juga sanksi secara tertulis. Lalu penyebabnya apa sih sampai 12 pinjol ini kena sanksi dari OJK? Jadi sebenarnya kalau untuk kasusnya ini pinjol legal yang dari 12 aplikasi ini kena sanksi, itu penyebabnya dia kenanya di ekuitas atau modal usaha dia, dan di mana modalnya itu harus dikeluarkan 2M. Jadi pinjaman online ketika dia mau beri izin di OJK harus memiliki modal yaitu sebesar 2 miliar ya bro. Kalau misalkan pinjol tidak memenuhi ya modal dari usahanya sebesar 2 miliar, maka dia akan mendapatkan sanksi tertulis dan juga mendapatkan denda. Waduh, berat juga ya pinjol. Dan di sini gua akan bacakan ya isi informasinya seperti ini. Ada 12 perusahaan fintech pinjol P2P lending dikenai sanksi oleh OJK. Selain itu masih ada 23 perusahaan pinjol P2P yang berkurang modal. Jadi pinjol ini ya bermasalah di modalnya. Nah, kalau modal itu kan 2 miliar. Jadi dia tidak memenuhi sampai 2 miliar dan akhirnya dia kena sanksi berupa ya denda dan juga tertulis. Kepala Eksekutif PPML merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Agusman mengatakan OJK memberikan sanksi kepada 5 perusahaan pembiayaan, 7 perusahaan modal Ventura dan 12 perusahaan pinjol sepanjang bulan November. Sanksi yaitu berupa administrasi yang dikenakan terdiri dari 1 sanksi denda dan 42 sanksi teguran tertulis. Cukup berat bro. OJK juga terus menerapkan penegakan tentuan. Pada November masih ada 7 perusahaan pembiayaan, 1 perusahaan modal Ventura dan 23 pinjol P2P lending atau pinjaman online yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum ya modal. Dia harus memiliki modal. Kalau modal itu nggak sampai 2M, dia misalkan gini bro, ada kami ya harus memperpanjang izinnya, maka si ada kami ini harus memiliki modal minimum sebesar 2 miliar rupiah. Dan juga Agusman menyatakan OJK akan terus mendorong penguatan industri pinjol P2P lending, termasuk mendorong pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. OJK akan bentuk task force untuk monitoring implementasi roadmap sehingga program kerja bisa terpantau baik. Itu kata komisioner OJK. Nah, jadi dari kesimpulan berita itu yaitu adalah
Kalau kita galbay serempak aja di pinjol legal, tentu ya mereka cash flow dari pinjaman online legal ini akan berantakan. Dan tentunya untuk kedepannya si pinjol ya, kalau sudah mereka kehabisan modal dan mereka tidak ada untung lagi dari usaha dari fintech tersebut, maka kedepannya mereka juga nggak akan mampu untuk memenuhi ekuitas minimum, yaitu modal minimum sebesar 2 miliar. Jadi kayak gitu aja bro, kalau misalkan kita mau bener-bener beratas pinjol, cuman galbay serempak dan pinjolnya nanti kedepannya kehabisan modal, nggak punya modal, kurang modal, akhirnya ini si pinjol legal bisa mendapatkan sanksi, yaitu berupa denda dan juga sanksi tertulis. Kalau itu dibiarkan, pinjolnya bakalan dicabut izinnya oleh OJK. Sangat simpel kan untuk memberantas pinjaman online. Kalau teman-teman sudah berhenti jadi budak pinjaman online, yuk kita bergabung satu garis satu jalan untuk berantas pinjaman online dengan cara galbay serempak. Anda diperlakukan yang tidak baik oleh DC dan pinjaman online legal, jangan takut untuk galbay. Mereka sudah macam-macam kepada nasabah, maka juga kalian harus mengambil langkah yang tepat, alias galbay. Itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat. Jangan lupa dukung channel ini. Bye-bye.